Assalamualaikum anak-anak. Hari ini waktunya kita belajar kimia lagi. Pekan lalu kita sudah belajar tentang sistem periodik unsur, perkembangannya bagaimana. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Nah, perhatikan. Untuk dapat menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, kalian harus terlebih dahulu menentukan konfigurasi elektronnya. Setelah itu golongannya bisa dilihat dari elektron valensinya, periodenya bisa dilihat dari nomor kulitnya. Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Perhatikan, kita lihat contohnya. Misalkan kalian diminta menentukan letak, golongan, dan periode dari litium yang memiliki nomor atom 3. Maka pertama kali yang harus kalian lakukan adalah membuat konfigurasi. Konfigurasi itu kan kita kenal ada dua macam ya, ada Bohr dan mekanika kuantum. Nah, kita pakai yang Bohr dulu. Seperti ini ya, Li elektronnya 3 menempati kulit K2 elektron dan kulit L1 elektron. Nah, kulit L ini kan kulit terluar yang terisi elektron. Ini disebut dengan elektron valensi. Karena elektron valensinya 1, maka nanti golongannya 1. 1 apa? 1A. Karena model Bohr ini hanya cocok untuk A saja. Nah, periodenya bagaimana? Periodenya dilihat ada berapa kulit yang terisi. Ada kulit K dan L, berarti ada 2 kulit. Karena ada 2 kulit, maka nanti periodenya 2. Jadi Li terletak pada golongan 1A dan periode 2. Golongan itu garis yang vertikal, periode itu garis yang mendatar. Vertikal itu kolom ya, mendatar itu baris. Nah, karena Bohr ini hanya cocok untuk golongan A, maka harus ada konfigurasi model pendamping yang bisa untuk semua golongan, baik golongan A maupun golongan B. Nah, dipakailah konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Nah, nanti patokannya, kalau konfigurasinya berakhir di subkulit S atau P, maka dia golongan A. Kalau konfigurasinya berakhir di subkulit D, maka dia golongan B. Kalau berakhir pada subkulit F, maka golongan laktanida atau aktinida. Di SPU nanti disimbolkan La dan AC. Kalian bisa cek di mana letaknya di SPU. Nah, ciri khas elektronnya perhatikan. Kalau dia nanti golongan A, itu subkulitnya berakhir di S atau P. Nah, kalau berakhir di D, jadi ada D-nya, maka nanti masuk dalam golongan transisi atau golongan B. Kemudian bagaimana menentukannya? Kalau berakhirnya NS1, S-nya berisi 1 elektron, berarti golongan 1A. Kalau berisi 2 elektron, golongan 2A, gitu ya. Nah, kalau ada N sama S, misalkan 3S2, 3P3, seperti ini misalkan. N-nya 3, berarti karena simbolnya sama-sama N ya sama-sama 3, itu berarti satu kulit ya. Maka elektronnya ditotal. Golongannya 5A. NS2NP6, ditotal kan ada 8, ya berarti golongan 8A, gitu ya. Nah, untuk yang B itu perhatikan ada N-1, D, NS2. Jadi misalkan begini. NS-nya ini misalkan N-nya 4 ya, berarti 3D1, 4S2. Dijumlah elektron yang di D dan di S. 2 tambah 1 kan 3, maka dia golongan 3B. Jadi golongan 3B karena berakhir di subkulit D ya. Nah, untuk yang lain sama seperti itu. Misalkan ini, elektronnya kalau dijumlah 4 sama 2, 6 ya, maka golongan 6B. Nah, untuk yang golongan 8B, itu nanti kalau D-nya 6, D-nya 7, atau D-nya 8, NS-nya 2, maka golongannya 8B. Kemudian perhatikan, kalau 1B dan 2B, 1B kalau ditotal 11 ya,
2B kalau di total 12. Jadi nanti kalau di total 12 ya 2B dan seterusnya. Seperti itu patokannya, ini harus diperhatikan. Nah, kita langsung masuk ke contoh biar kalian paham. Misalkan tentukan letak golongan dan periode unsur Mg dengan nomor atom 12 ya. Ini 12 ya. Nah, kalau dibuat konfigurasi berarti 1S 2 gitu ya. Kemudian 2S 2 gitu ya. 2P 6, 3S 2. Kita total ada berapa? 12 kan ya. Nah, perhatikan, berakhir di subkulit S. P-nya tidak ikut dijumlah karena lain kulitnya. Yang S3, yang P2. Tapi kalau sama-sama 3 baru dijumlah ya. Berarti yang kita lihat hanya ini saja, 3S2. Karena berakhir di subkulit S berarti dia nanti golongan A. S-nya isinya 2 berarti 2A gitu ya. Kemudian berapa periodenya? Lihat nomor kulitnya. Yang paling besar kan 3 ya, 3S2 tadi. 3 ya yang paling besar nih. Nah, berarti periodenya 3. Jadi Mg terletak pada golongan 2A dan periode 3. Gitu caranya. Kemudian kita perhatikan lagi contoh yang lain. Ada Cu29. Dibuat aja konfigurasinya. 1S2, 2S2 dan seterusnya. 4S1, 3D10. Ini tadi yang rumus NS1 sama N-1 3D ya. Nah, elektron valensinya berarti ini. Jadi 4 dan 3 itu kan tidak sama. Tapi NS dan N-1D itu tingkat energinya dekat. Jadi elektronnya bisa dipakai semua. Nah, kalau ditotalkan 11. Tadi di tabel di slide sebelumnya, kalau totalnya 11, dia masuk golongan 1. Karena berakhir di subkulit D, maka 1B golongannya. Nah, menentukan periode bagaimana? Periode dilihat saja. Angka di depannya subkulit itu yang paling gede berapa? Ada 1, 2, 3. Yang paling besar 4 ini kan? Maka periodenya sama dengan 4. Karena tadi angka kulit yang paling besar adalah 4. Jadi Cu terletak pada golongan 1B periode 4. Nah, itu saja bagaimana cara menentukan letak, golongan, dan periode suatu unsur dalam SPU. Nah, kalian bisa latihan untuk unsur-unsur yang lain, misalkan Na, misalkan lagi Cr gitu ya, latihan sendiri ya. Tidak ada tugas, hanya latihan sendiri saja kalian persiapkan diri saja untuk menghadapi UTS. Bu Ida akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.